warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Rizky Nur Aziza, semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tanggapan saya mengenai video Bapak Mustolih yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu video tersebut menambah wawasan serta banyak pengetahuan dan informasi baru yang saya dapatkan, yaitu seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan proses belajar bahasa. Aspek yang menurut saya menarik dalam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu asumsi tentang bahasa yang bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai sistem komunikasi, dan ada pula yang menganggap bahasa sebagai seperangkat peraturan atau kaidah. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Selain itu, bahasa juga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Itu saja tanggapan saya mengenai video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Fatin Hasanah, mahasiswi semester 3 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengkritisi materi dari Bapak Mustolih tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan merupakan seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, pengajaran, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar bahasa. Ada banyak jenis pendekatan, salah satunya ada pendekatan behavior, pendekatan nativisme, pendekatan kognitif, pendekatan interaksi sosial, dan masih banyak lagi jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang lain. Di Indonesia sangat dikenal dan banyak menggunakan pengajaran bahasa Indonesia yang berbasis tugas. Mengapa? Karena di Indonesia siswanya itu cenderung jarang belajar, dan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis tugas, mereka akan lebih semangat belajar karena untuk mengerjakan tugas, dan apabila mengerjakan tugas pastinya akan mendapatkan nilai, dan mereka akan berlomba-lomba untuk mengejar nilai yang bagus. Selanjutnya, kurikulum yang dipakai di Indonesia sekarang adalah kurikulum K13 yang merujuk dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Dalam kurikulum K13, siswa dituntut harus lebih aktif dan tidak bergantung kepada guru. Di sini, guru hanya berperan sebagai perantara dan sebagai motivator. Siswalah yang harus banyak aktif dan mandiri. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspita Sari, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengkritis materi dari Bapak Mustolih tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan merupakan seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, pengajar, dan belajar bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan nilai proses belajar mengajar bahasa. Ada banyak jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, diantaranya yaitu pendekatan pengajaran bahasa berbasis tugas yang lumayan bagus dan berhasil dilakukan di negara ini, mengingat peserta didik Indonesia yang jarang belajar, namun jika ada tugas mereka akan lebih semangat. Tentunya ini untuk mengejar nilai yang bagus. Selanjutnya, kurikulum yang dipakai di Indonesia sekarang adalah kurikulum K13 yang merujuk dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Dalam kurikulum K13, siswa dituntut untuk mandiri dan tidak bergantung kepada guru. Di sini guru hanya sebagai pengantar dan motivator. Siswalah yang harus aktif dan mandiri. Sekian pendapat saya tentang mengkritis materi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.